Horas. Salam sehat. Salam sehat. Minta Pasuratan. Siap. Ya. Jadi salam sehat sejahtera semuanya Pasuratan. siap. Berada. Nah, mantap. Kembali ke channel Koparan Raja Pasuratan. Nah, pada kesempatan ini kami ingin berbincang-bincang mengenai bagaimana kedepannya perihal hubungan Koparan Raja Pasuratan. Pada saat ini kami berbincang bersama satu bernama Okung Suandi Ahmad Jordan, yaitu Sekjen Pasuratan Indonesia. Silakan. Ya, terima kasih Pak Ketua Pasuratan Jabodetabek, Pak Max Simanjuntak. Ya, apa yang bisa kita bincangkan ini? Nah, ini mulai dari ketua aja lah. Oke. Forum sore ini. Saya perkenalkan ya, kalau yang sebelah kanan ini adalah dari generasi muda, yaitu Abangku Franky Simanjuntak, Mas Guru Nabi Guru, Ya. Ahmad Hani. Nah, kebetulan beliau ini banyak belajar adat. Saya dengar, bahkan saya itu banyak ketinggalan pengetahuan mengenai adat di zaman ini. Selain itu juga beliau dari generasi penerus yang nanti bisa mengakomodir apa dari pembicaraan kami antara Ketua Jabodetabek dan Sekjen Pasuratan Indonesia. Oke, ke materi rileks aja lah kita ya. Ya. Intinya gini, mengalir aja. bincang-bincang aja. Intinya gini, terjadi polemik selama ini di Pasuratan, yaitu antara Porto Tuan Siling. Polemiknya bukan seleksi, cuman pasti ada yang namanya perbedaan yang menyebabkan kita menjadi bersatu, gitu kan? Nah, sebelum menuju polemik itu, ada lagi nih pertanyaan. Sebenarnya bagaimana sih pertama kali ceritanya kok ada Pasuratan Indonesia itu? Ayo, silakan Bu, coba jelaskan dulu. Ya, pertama memang sebagai poin yang kita harus pikirkan sebagai Koparan Raja Pasuratan sudah kita, ya Pasuratan dulu yang kita buat menjadi sebuah cantelannya hidupnya. Nah, oleh karena itu terbentuklah, saya persingkat aja, terbentuklah hubungan Pasuratan Simanjuntak se-Indonesia yang dilakukan saat pertemuan raya di Kota Baligi di Duta Pasuratan sendiri pada tanggal 14 April tahun 2018, berarti kurang lebih 6 tahun yang lampau. 6 tahun ya. Jadi di situ ditakbiskanlah kedua pertama Pasuratan se-Indonesia yang pertama Okung Sudiman Simanjuntak, dan itu semua diikuti oleh seluruh Koparan Pasuratan se-Indonesia. Saya boleh sebut seperti itu dari segala penjuru, Tuan Suri maupun Korpo. Tuan Suri, Korpo sampai ke Korpo-Korponya. Dan itulah Pasuratan yang akhirnya kita jalankan sebagai mengakomodir kekuatan kita lah saya sebut. Saya perlu sampaikan bahwa kenapa dibentuk hubungan seperti yang kita pernah diskusi sebelum-sebelumnya saat kita berbincang-bincang sampai bahwa hubungan itu dibentuk untuk bertujuan supaya bermanfaat atau berguna. Gunanya apa atau manfaatnya apa? Satu, untuk mempersatukan kita. Atau yang saya sebut kewajiban moral. Itu di mana pada umumnya atau bukan rahasia umum lagi bahwa di Pasuratan itu ada semacam perbedaan pendapat, perbedaan versi. Dan kedua, hubungan Pasuratan itu pun dibentuk juga adalah supaya ada manfaatnya terhadap luas anggotanya, di mana dilindungi, ada perlindungan di situ, ada rasa kesatuan, satu darah, satu budaya gitu ya, yang satu sama lain untuk saling mendukung, baik di pesta atau di bulan atau kejadian duka maupun sukacita. Yang saya boleh bilang samalah dengan hubungan-hubungan marga-marga lainnya. Tetapi yang paling pokok sisi lain adalah secara moral kita mempunyai kewajiban bagaimana kita satu tujuan. Jangan lagi kita wariskan perpecahan, ya kan? Saya perlu juga sampaikan setelah saya pelajari lama tentang Pasuratan ini, bahwa perbedaan itu jangan disikapi menjadi sesuatu yang
membuat perpisahan atau penjarakan. Ya. Justru kalau kita sadari bahwa perbedaanlah sebenarnya sebagai bukti originalitas daripada kita satu peparang. Kalau itu namanya dibuat menjadi satu, itu sebenarnya menjadi tanda tanya. Kenapa menjadi tanda tanya? Karena nggak mungkin orang tua kita dulu itu mempunyai pencatatan yang benar. Dalam arti kalau itu diseragamkan, itu semua benar, itu sesuatu yang tidak masuk akal. Betul. Justru karena perbedaan inilah akhirnya kita mengaku ini masuk akal. Artinya kita terimalah perbedaan itu menjadi sesuatu kebenaran dibanding kita berharap itu menjadi satu versi kita, itu yang menjadi disebut kebenaran. Jadi kita orang-orang Barat pun harus bisa memahami pemikiran itu. Jangan menganggap kalau kita bersama itu menjadi adalah hal yang benar. Justru itu sangat meragukan. Karena nggak mungkin lagi orang tua kita itu inilah turunan ini dicatatkan, nggak mungkin. Betul. Tetapi dengan menyadari perbedaan ini, itulah terbentuknya kita menjadi satu modal. Yang kurang lebih itulah menjadi saya pikir gambaran awal yang bisa saya lihat. Memang betul, ya saya sependapat dengan tadi pendapat dari Bapak Sekjen, maupun Sekjen, segala sesuatu itu pasti ada perbedaan, tapi bukan perbedaan itu yang membuat kita menjadi renggang. Justru dengan ada perbedaan itu membuat kita menjadi erat. Salah satu contoh adalah Indonesia dari beberapa suku, provinsi aja sudah 34 kalau nggak salah. Nah, tapi bisa bersatu. Nah, inilah yang akan kita coba perbaiki dari generasi awal sampai ke generasi maju. Bagaimana menurut pendapat dari generasi muda lagi? Generasi muda, nggak istimewa ya generasi muda. Jadi saya sih mungkin kalau yang sebelumnya mungkin saya tidak bisa komentari lah ya. Karena saya lihat sejauh ini kalau kepengurusan atau temuan persuratan yang sebelumnya, saya pikir tidak ada masalah, baik-baik saja. Betul. Dan memang karena beberapa pulau saya ikuti dan tidak pernah saya dengar ada masalah. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa akhir-akhir ini? Nah ini jadi pertanyaan yang mohon maaf ya. Jadi setelah ada pilihan atau mungkin kepengurusan baru atau transisi lah, bukan pergantian wajar. Kenapa selalu ada timbul atau mungkin argumen-argumen yang sampai ke kita sehingga menghalangi langkah kita rindu akan persuratan yang dulu, yaitu peparannya siapa, tidak ada kita merasakan terganggu dengan ketum A, B, C, D atau kepengurusan A, B, C, D. Semua kayaknya bagus-bagus saja. Nah akhir-akhir ini sebenarnya sebagai generasi ini, artinya itu kan yang perlu saya bawa untuk generasi berikutnya. Nah ini yang perlu mungkin dijawab dengan pendahulu-pendahulu. Ya, banyak yang mengkritisi pengurus baru sekarang, memang Silakan. Meksiko nggak jelas, Open aja, open. dipilih sepihak. Open aja. Iya betul. Saya berpikir ini ada apa, dan saya tidak tahu menahu mengenai ini. Yang saya tahu chemistry-nya seperti bulan kemarin, jadi kok agak aneh. Ada dari kiri omongan tidak sah, dari kiri sepihak benar. Nah saya mungkin hanya itu untuk klarifikasi yang mungkin ketua atau pengurus baru ini kan tidak lepas perannya dari pengurus sebelumnya. Nah mungkin kurang lebih seperti itu hukum. Gitu ya. Mungkin coba saya tanggapi dulu. Iya, langsung aja sama yang bersangkutan. Karena yang terpilih. Iya kan? Pilih saya, gitu kan. Kedua, saya juga yang terintimidasi, gitu kan. Saya jujur aja bicara. Kalau mau ngomong jujur, saya tidak ingin jadi ketua. Kalau mau bicara jujur lagi, saya itu hanya menginginkan persatuan marga Simanjuntak. Gitu loh. Ini ada bukti, saksi, hukum sekjen. Saya tanya, kalian punya data nggak? Di mana ada temuan persuratan di Indonesia? Saat itu, hukum ini belum tahu. Tapi saya sudah kumpulkan, mulai dari Batam sampai ke Manado. Terkumpulan 30 hukuman persuratan di wilayah Indonesia. Di luar Mas Undung ya. 30 ketua, bahkan kita sudah bikin groundnya.
Iya, mungkin dari Yogyakarta Purwokerto juga ada dari Jawa, Sinalengga, ada juga dari Orkuele. Itu perbedaan itu dari Opo itu keragaman yang harus kita persatukan. Gitu loh. Maksudnya poin di sini apa? Saya tunjukkan, saya bukan seorang ketua aja. Coba berusaha merangkul saudara-saudara saya yang ada di wilayah-wilayah. Puji Tuhan, semuanya menginginkan, semua berpesan saya. Boleh konfirmasi nanti mereka menginginkan bahwa kita Pasuratan harus bersatu. Bahkan ada pesannya dari 70% itu semua bilang, aman, Aguna di Jabodetabek, Marsada Johamu, Asa Torok tidak margesi menutawon. Unang terbulat-bulat, bulat-bulat tidak dibaik kamu. Terutama dari Jabodetabek. Setelah saya usut di Jabodetabek, ternyata ada 9 wilayah. 9 wilayah. Saya bicara satu persatu dengan mereka, dan mereka betul-betul menginginkan yang namanya persatuan. Ya puji Tuhan, gayung bersambut. Jadi yang tadi kembali lagi bicara yang masalah sah atau tidak sah. Itu semuanya dilakukan. Saya ini adalah objek yang dipilih. Subjeknya siapa? Ya itu termasuk pengurus Pasuratan Indonesia, termasuk dari perwakilan Papua dari kami ini kalau mau ngomong jujur dari Tuan Syuri semua hadir, bahkan termasuk ketua Tuan Syuri, ketua Tuan Naga itu hadir di dalam acara pemilihan itu, hadir gitu loh. Bahkan disaksikan sama di situ orang yang paling saya anggap paling netral dan tidak ada kepentingan adalah Bapak Uda kita adalah Pareses. Bapak Uda Pareses itu sebagai saksi di situ yang ikut mendoakan kita supaya kita Pasuratan ini maupun Purwokerto, Tuan Siri bersatu solid. Itu ada kan? Sampai saya minta doakan ini. Itu sah. Bahkan saya pernah tanya ke Opung, untuk ketua yang lama sudah dikirim belum undangannya? Opung jawab ada. Bahkan Opung sendiri sempat tunjukkan buktinya pengiriman melalui WA. Saya tanya ke Bapak Uda Manaris, Opung Moa. Sudah bicara belum? Sudah. Nah, bahkan dari Opung Moa bilang, ya sudahlah, sudah waktunya kita regenerasi. Itulah jawaban dari Opung Warga selaku ketua lama. Nah, yang terjadi permasalahan adalah tadi seperti abangku bilang, Bapak Fahmi, kok ada pemilihan sepihak? Justru saya bingung. Kalau keinginan saya saat ini, kalau bisa, saya tidak jadi ketua sekarang. Ingat, menjadi ketua Pasuratan bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Kenapa? Banyak hal yang harus kita tangani. Saya sendiri itu merasakan ibarat kata lagi menebang hutan ini sekarang, membuat wadah yang baru. Nah, inilah yang saya alami. Saya butuh dukungan dari umat tubuhku dengan abangku, opung, segala macam dukungan terhadap saya. Begitulah dari saya. Kalau saya menurut saya, yang saya tanya langsung dan saya lihat langsung semua sesuai sudah dengan prosedur. Bagaimana Opung sekian? Ya, jadi soal yang beredar mengenai proses pemilihan kedua menjadi mungkin isu gitu ya. Menjadi mungkin penghalang seperti yang Opung bilang bagi generasi muda untuk gesit berlarinya karena terganggu oleh isu-isu. Saya sampaikan istilahnya kejadian ini. Tapi perlu saya garis bawahi, ada istilah yang mengatakan begini, the truth set you free. Artinya kebenaran atau kejujuran yang memerdekakan kamu, yang membebaskan kamu. Jadi itu penting kita memang jujur di dalam hal informasi, peristiwa. Jangan kita buat menjadi liar ataupun ditambah-tambahin kurang-kurangin atau didramatisasi. Ini yang menjadi berbahaya sehingga mempengaruhi seseorang dan akhirnya mempercaya apa yang dikatakan secara sepihak. Nah, kebetulan karena saya sebagai di situ waktu itu menjadi bagian daripada pemilihan, proses pemilihan itu. Penyelenggara kita menjadi penyelenggara. Kenapa kita menjadi penyelenggara? Karena kita sebagai pengurus Indonesia dan kemudian kita memang menganggap perlu ada
regenerasi penyegaran Iya. daripada hubungan pasuratan khususnya Jabodetabek, Iya. ya kan? Dan saya perlu kasih tahu bahwa kita sudah koordinasi sebelumnya dengan ketua pasuratan Jabodetabek, yaitu Abang Situa tadi. Iya. Dan kita menyampaikan pemikiran-pemikiran baru bukan untuk menyatakan penggantian, tetapi penyegaran, Regenerasi. kan? Iya. Jadi beliau langsung menanggapi, merespon itu cukup bagus, dan saya bahkan mendorong ada regenerasi. Menyikapi hal itu, lalu kita mencoba memantau pasang radar siapa kira-kira figur yang bisa. Dan kebetulan arah radarnya itu cenderung ke Okomex ini seorang yang muda, yang kerja keras, yang fisik, yang mana saya perlu kasih tahu dan saya harus akui kinerjanya setelah menjadi terpilih ketua semasa kami sebagai Indonesia untuk mengumpulkan data-data siapa saja temuan-temuan pasuratan se-Indonesia tidak segesit yang beliau sampaikan. 30 lebih, kalau itu berapa? 31 sudah termonitor, terdata temuan-temuan pasuratan dimanapun berada di Indonesia. Lengkap dengan ada fokusnya, dan itu suatu prestasi yang cukup luar biasa yang kami selama ini melakukan. Tidak sampai di situ, kita akui perbaikan-perbaikan yang dilakukan walaupun beliau terpilih baru setahun setelah pemilihan tahun kemarin gitu. bulan September saya Dan 2023. hampir setahun malah. Hampir setahun. Bayangkan itu dengan perangkat yang masih belum begitu, Cuma 3. Makanya perlu nanti dukungan untuk ketua terpilih ini, untuk Messi ini, supaya support, supaya makin besar di situ lagi capaian-capaian atau target-target yang mau diambil. Nah, ketika hal itu terjadi, kita sudah monitor ada figur-figur yang kita mau majukan. Lalu kita sampaikan kepada ketua sebelumnya. Kita undang untuk dilakukan apa yang dimaksud penyegaran. Dan ketika datang para undangan-undangan tokoh-tokoh pasuratan, itu akhirnya forum menyatakan kita perlu pemilihan kedua. Oleh karena ada dorongan dari forum, di waktu berikutnya kita suratinlah khususnya ketua untuk hadir untuk melakukan pemilihan. Dan seluruh peparan pasuratan baik dari Tuan Suling Bapak menghadirinya itu, ya kan? Dan sayang sekali gitu kan, bahwa ketua sebelumnya Situa tadi tidak menghadiri. Situa Kasmi. Ya, Situa Kasmi dia menghadiri itu. Ya. Dan saya mau kasih tahu pemilihan pun tidak tunggal gitu calon kandidat di situ ada 3 ya. 3 masuk. Baru mengikut ya. Tambah 1 ya. Dari kita Tuan Suling 3. 1 pertama kali adalah abangku si Bernard, yaitu selaku ketua Tuan Suling. Kedua abangku si Abang Parung selaku ketua Tuan Nagari. Ketiga saya ini anak bawang kosong, nggak ngerti apa-apa. Yang keempat dari Pinopani Oputa Bertokorbo, yaitu Bapak Uda Luhur. Itulah calonnya. Jadi itu voting lah, dan suara terbanyak akhirnya sama Okomex dan terpilih sebagai ketua, dan selanjutnya kita pilih wakil ketua. Sementara selanjutnya langsung juga kita pilih bendahara. Sekretaris waktu itu kita serahkan perangkatnya untuk di prerogatifnya lah. Nah, terbentuklah itu menjadi ketua, sah sedemikian, lalu ya terjadilah hal-hal yang menyatakan pemilihan itu jangan tidak sah. Nah, pertanyaannya, di mana tidak sahnya? Satu sisi. Yang kedua juga, saya sebenarnya tidak nyaman untuk menyatakan atau mencari-cari salah benarnya. Tapi seperti saya sampaikan bahwa Situaka sudah menurut pengakuan beliau setiap dan apa yang kita lihat, beliau itu kurang lebih 20 tahun sebagai ketua Jabodetabek. Dan kita sebenarnya secara normatif, secara organisatoris, secara konsensus bahwa masuk 2 kali periode.
Jadi 10 tahun bersihnya sebenarnya udah bisa disebut demosional, tidak Ya. begitu ya. Ya kan? Jadi apalagi dia itu menyatakan sudah ribuan kali melakukan adat dan seterusnya, ya kan? Dan ini sebenarnya bentuk keprihatinan justru buat kita. Kita sangat sedih kalau pergantian ini menjadi dasar untuk katakanlah perpecahan, yang kita tidak harapkan selaku kita Pasuratan. Namanya labelnya kita Pasuratan itu kita tidak melihat perbedaan di peparannya. Ya kan? Kita tahu bahkan mendorong umat-umatnya pun terbentuk. Nah, lagi-lagi saya mau sampaikan dan klarifikasi, tidak ada penjoliman terhadap yang lama, tidak ada istilahnya menyingkirkan. Kita lakukan secara terhormat, tetapi kalau itu dibangun untuk menjadi seolah-olah pemesmen kudeta atau pengurus melakukan sebuah perbuatan tidak beretika, tidak beradab, itu sama sekali tidak benar. Ya, jadi saya berharap kita fair dan kita dari secara objektif memandang sesuatu itu dari kedua belah pihak. Nah, ini kita klarifikasi dan kita tidak punya tendensi atau apapun untuk berpihak. Ini kebenaran yang bisa diukur. Saya sangat menyedihkan dan sayang sekali kalau itu diteruskan pemikiran-pemikiran bahwa dijolimi ini terus akhirnya menjadi diangkat kebenaran. Dan saya berharap bagi orang yang masih melakukan hal itu, ayo kita klarifikasi bersama-sama. Lagi-lagi tujuannya adalah kita ini adalah Pasuratan. Kita harus percaya diri bahwa kita adalah hebat. Jangan kita degradasi sendiri fokus kita. Lebih begitu fokus. Jadi saya pikir fokus jangan menjadi terganggu. Wah, saya kayaknya untuk dilihat saya untuk memajukan Pasuratan ini bersiap-siap siapa yang mau saya akuin misalnya. Begitu. Jadi sebenarnya saya juga kan menyampaikan ini supaya keraguan bisa terjawab dan ini berdasar. Jadi kemarin kan kebetulan saya sama ketua menghadiri acara. Cuman saya di situ kaget. Ketua mungkin ya dengan cara sistem kerja dia sekarang memang benar-benar untuk merangkul atau potensi-potensi sampai ke generasi, jangan yang ada-ada. Mengajak saya kebetulan di acara pesta kemarin berbicara, masuklah ke pembuatan Pasuratan. Jadi setidaknya generasi sudah mulailah bisa berkarya lah di kegiatan Pasuratan ini katanya. Betul. Saya bilang, saya sekarang di posisi yang antara tidak kiri dan tidak kanan. Saya bilang, kenapa ngomong kayak gitu katanya? Karena jujur, yang saya tahu itu mix kedua itu tidak sah. Itu jelas nyampe ke saya. Nah, di satu sisi ada yang mengatakan dengan terjadinya si mix kedua ini saya sebut aja. Mohon maaf, ada yang terjadi. Bahkan kita jadi tanda tanya, kok dilarang ke Udaun? Artinya nggak melulu karena hubungan kita ke pesta. Kan bisa aja diundang karena kita satu kumpulan, contohnya hubungan Pasuratan saya Cilengsi. Betul. Ya diundang ke sana nggak ada dong hubungan intervensi dari hubungan lain kalaupun lagi ada problem polemik. Saya berpikir pas diajak kedua, kalau ada waktu klarifikasi lah. Saya nggak percaya hanya gini-gini aja saya bilang. Betul. Kalau memang mau bikin Pasuratan bagus, saya nggak mau jadi generasi yang hanya meneruskan omongan yang seperti ini aja, ayo. Nah, karena di saya itu selama ini Pasuratan saya pure yang dengan generasi berharap eksis di adat supaya kedepannya ya memang itu ajaran dari orang tua. Saya bilang, ya udah nanti kita atur waktu supaya kami mau masuk, kita ketemulah dengan tokoh-tokoh Pasuratan sebelumnya. Nah, katanya yang bisa mempertanggungjawabkan bahwa saya ini terpilih bukan hanya sepihak. Nah, itu dasar saya. Ya mungkin. Jadi apa yang sudah kami sampaikan tentang klarifikasi lain itu, selaku kita dari pelaku dan pengurus yang menyelenggarakan proses pemilihan itu sudah terjawab.
Saya rasa ini sangat penting. Jadi mungkin ini saya yang menanyakan karena pernah saya rasakan hal-hal poin yang disampaikan tadi klarifikasi itu. Dan saya rasa sudah jelas dan mungkin ini menjawab juga orang-orang yang sama dengan saya yang bertanya kalau memang tujuannya demi kebenaran. Nah karena gini ada satu lagi poinnya. Karena dampaknya sangat secara psikolog yang kita generasi psikologisnya. Waktu pelantikan ketua pun dulu sampai ada jangan ke sana karena itu tidak sah. Tapi saya pikir dengan masukan dan penjelasan ketua dengan hukum, saya rasa ya ayolah maju dan ayolah kita dukung ketua sekarang dan mudah-mudahan seperti yang disampaikan tadi track record dulu persuratan gitu dibanding sekarang yang sudah terdata 31 temuan. Saya tambahin akan ada calon 3 lagi, Lubuk Pakam, terus daerah Medan. Nah, saya pikir ini dulu data yang ketua dapat itu copy paste dari pengurus sebelumnya. Ternyata setelah disampaikan diperjelas lagi, memang ini sudah ada, cuma lebih dijelas lagi artinya dengan kinerja yang masih bisa dibilang seumur jagung ya. Jadi ya kalau untuk klarifikasi saya pikir terjawab dan begitu juga selanjutnya generasi yang lain ya tolonglah lebih berpikir lebih turun lah seperti yang saya bilang saya mau masuk tapi kita ngobrol dulu lah, inilah momennya kita ngobrol ya. Nah, saya cukup bangga sebenarnya melihat UMS juga baru sama generasi muda walaupun ini yang mempunyai antusiasme dalam hal yang baik itulah. Saya mau sampaikan sebenarnya soal pasuratan ini terjadi demikian bukan saya menuduh atau menyatakan hal yang negatif terhadap yang marga lain. Semuanya sebenarnya sama di marga-marga lain pun soal-soal yang namanya perpecahan, soal-soalnya perebutan pimpinan siapa, ya kan? Ya kayak sekarang ini ya ada pendeta, ada ini itu sama semua. Tapi saya hanya mau meluruskan bahwa apa yang kita lakukan dalam proses pemilihan itu murni secara demokratis, secara prosedural, ya kan? Saya tidak mau istilahnya mencari-cari kesalahan yang lama, ya kan? Kalau kita nanti cari kesalahan itu bisa menjadi bumerang buat kita sendiri, buat yang bersangkutan yang merasa terzolimi. Poinnya kita di sini bukan mencari-cari kesalahan, bukan mencari-cari kebenaran juga, bukan bikin kelompok baru, tetapi memang murni bagaimana kita mempunyai konsep di dalam pikiran kita itu sendiri yang kita mau harus pegang sebagai pedomannya, sebagai acuannya adalah bagaimana kita bersatu. Itu sebabnya di dalam ADRT organisasi pasuratan, ya kan konsep-konsep utamanya dimulai dari pertama bahwa Simanjuntak sebagai label saya itu terbentuk karena ada Mas Sundung. Jadi berikutnya kalau kita menjadi peparan yang sebagian besar yang bisa dipanggil namanya, khususnya Tuan Sipuri dan Bapak beserta peparannya, itu adalah bagian-bagian yang tidak terputus dari marga Simanjuntak itu sendiri. Sehingga kita harus membangun diri kita ini jangan menjadi berpikir sektarian gitu atau berpikir sempit. Misalnya aku bentuk temuan Tuan sendiri, aku bentuk temuan kelompok, aku bentuk temuan Tuan Negari, ya kan? Dan lagi-lagi saya mau sampaikan di konsep berpikir kita ketika kita bikin temuan pasuratan bukan berarti mau mengecilkan temuan Mas Sundung. Justru sebaliknya untuk membesarkan hubungan Marsundung. Sebaliknya pun kita dorong hubungan-hubungan yang lebih kecil untuk terbentuk. Tapi lagi-lagi kita minta jangan sampai hubungan yang lebih kecil ini untuk mendegradasi hubungan yang lebih besar. Itu sama aja menghilangkan identitasnya. Ini yang berbahaya. Ya kan? Kalau kita nanti asik masuk di sibuk sendiri di hubungan Tuan sendiri, kapan lagi kita bertemu dengan Bapak? Wadahnya dari mana? Ya, setuju. Artinya di pasuratan ini tetap Tuan Sinduri satu. Karena ada juga yang beredar saya dengar, itu bikin Tuan Sinduri bayangan itu. Ini kan statement orang yang saya dengar dan disampaikan ke saya. Lebih hati-hati.
Dan seperti opung ketua pastoral Jabodetabek lah, opung sendiri selaku pelaku pelaksana adat. Memang ada pilihan lain untuk selalu penjubun lah karena. Coba lah misalnya, menurut opung apa yang terbaik? Apa yang perlu kita lakukan untuk panggilan dalam masih rentetan dia ada? Kalau memang ada yang masih perlu disebut semuanya, kalau itu yang terbaik nggak apa-apa. Tapi opung lah dulu menyampaikan. Saya rasa sih benar. Artinya gini, memang ada tadi yang seperti yang bilang, ada saya dengar bilang juga buat siring bayangan. Nah, buat siring asli. Tuh, pertanyaan saya, buat siring itu satu. Kalau ngomong ya satu, ya saya juga ketua para buat siring. Prinsip satu. Satu, tidak ada buat siring. Kita rombong kita juga satu. Di kota Korbo juga tuh, kota Korbo tidak satu. Gitu loh. Nah, mengenai Pak Jawon, ya memang yang benar dua. Nah, karena ada pilihan lain tambah 2, 3 supaya rame gini. Nggak ada, emang suka perut. Tetap aja kita ikuti apa yang diumumkan dokter dulu-dulu ya. Iya. Nggak bisa sesuka perut saya. Buat begituan. Iya. Apa akan dipakai? Jangan. Jangan berusaha ya. Jadi hanya yang final istilahnya terjual itu hanya 2 daftar ini. Contoh lah dipanggil. Dua balela, ada nggak? Nggak ada. Ngapain dipanggil? Ya kan? Terus dipanggil lagi. Simulan itu mana? Ada nggak ada, ngapain dipanggil gitu loh. Dipanggil aja yang ada gitu Aja yang ada ya, itu prinsipnya ya. Realitanya lah. Sederhana sih, karena arti teman-teman itu nggak ada prinsip situ kalau nggak ada. Betul. Kalau ada satu aja kan belum ada namanya. Setuju. Makanya gini, permasalahannya gini loh. Poinnya satu. Kita ini satu Simanjuntak. Nggak ada 2 Simanjuntak. Nggak akan lahir persuratan kalau tidak ada Marsunu. Tidak akan lahir Tuan Siuring kalau nggak ada persuratan. Nggak akan mungkin ada Poltok-Poltok kalau nggak ada persuratan. Begitu juga yang kebawahnya, mau nama Rasionalnya bilang dari Poltok-Poltok maupun dari Tuan Siuring, Pak Aris pertemuan Kopi Aris segala macam. Nggak akan mungkin, makanya kenapa kita harus bulat-bulat, pecah-pecah. Simanjuntak satu. Terbukti, saya bikin Simanjuntak gitu ya. Tuan Naga banyak yang menjawab saya bilang, ini omong siapa? Begitu saya bilang, kami dari desa Pasuratan, langsung mereka bilang, Horas apa? Ini sudah fakta saya buat. Makanya saya bilang ini udahlah, kita satukan tujuan, kita arahkan satu fokus tujuan kita satu persatu. Ini aja. Sebelum ke hal-hal yang istilahnya normatif bersatu itu yang mudah kita ucapkan, saya pikir saya memberikan gambaran supaya kita punya mindset dulu, konsep berpikir yang perlu diputuskan, yaitu bagaimana kita sebenarnya bahwa perbedaan itu bukan menjadi sesuatu yang menjadi kita pertahankan. Kalau toh lagi itu mencak buat apa? Iya Kan? Jadi ini yang saya pikir kita bersama hal-hal apa yang menjadi sudut pandang yang kita bangun supaya kita jangan melihat dari hanya satu sisi. Ya kan? Ada sekarang istilah helikopter view, memandang dari atas, gitu kan? Kadang-kadang kita kan hanya melihat dari bawah. Kalau kita melihat dari atas, kita tidak bisa lagi berpikir untuk berpikir sempit gitu ya. Hanya kelompok saya Tuan Siuring, saya kelompok. Lagi-lagi masalahnya gini. Kalau itu kita buat, pertanyaannya, kapan lagi dulu berbangun yang berdua ini? Betul sekali. Nah ini yang harus dipikirkan mindsetnya dulu. Jadi kalau ketika kita udah tahu bagaimana saya supaya bisa kudus atau sebulan dengan nama tubuh, tentu sarananya harus dibuat kan. Sarananya inilah hanya apa boleh juga hanya persyaratan itu kemudian kan. Nah ini maksud konsep berpikir mindset pola berpikir yang harus dipegang dulu dan itu diterjemahkan oleh orang-orang pada adat yang tahu bagaimana perlakuan ini dalam penerapannya di pesta-pesta adat baik sukacita duka-cita. Kemudian yang lainnya saya pikir juga saya harus kasih tahu selaku opung sebagai ketua pengurus Pastoral Jabodetabek,
saya Sekjen Pasuratan Indonesia, saya minta dan saya berharap bahwa temuan itu jangan digeser-geser sesuatu temuan yang tidak penting atau tidak ada bagiannya di dalam suatu struktur predator, ya kan? Memang kalau kita bawa ke struktur predator di dalam budaya kita selama ini atau tempat gambaran, temuan tidak masuk, ya kan? Tapi seperti tadi, kenapa temuan terbentuk? Karena kan ini terjadi di wilayah yang sudah kompleks, sudah istilahnya luasnya pun, size-nya pun sudah berbeda, kan gitu. Jangkauannya sudah sulit kalau hanya di handle satu koparan atau satu sudut bolong gitu ya. Jadi ya apa boleh buat, temuan itu menjadi bagian yang berkembang dalam suatu predator, ya kan? Jadi supaya tidak sulit penerapannya, anggap aja dia tetap individu, temuan ini dipersonifikasi dalam temuan. Anggap aja seperti itu supaya jangan menjadi wah temuan tidak perlu. Temuan itu justru di kota-kota besar tanpa temuan akan sulit melakukan suatu adat. Itu realistis saja. Jadi pemahaman sudut pandang yang saya bilang itu secara sempit, jangan kita bawa-bawa ke dalam hal wilayah yang lebih luas. Seperti itu yang saya pikir masukan dari saya. Bagaimana sih mengatasi hal-hal soal-soal yang selalu membawa pakem-pakemnya ini, patron-patronnya ini. Kalau patron-patronnya ini kita bawa terus, sementara yang seperti Pak Fu bilang jangan berkembang, ya kan? Generasi muda sekarang untuk misalnya pesta perkawinan sudah ada tarian-tarian uniknya atau pengantarnya. Itu tambahan. Kalau kita kaku-kaku ya kita yang penting seperti Pak Fu bilang dan maupun kedua ya norma-normanya itu jangan hilang, nilai-nilainya itu jangan hilang. Nah, ada istilah dilestarikan itu kan hanya salah satu tujuannya supaya kita jangan punah, identitas kita tetap terjaga. Siapa lagi di dunia ini atau di Indonesia ini, kalau saya boleh hanya salah satu orang Batak yang bisa mengukur silsilahnya ya hanya kita. Terukur saya nomor 14, nomor 16 misalnya. Ya suku-suku lain tidak tahu lagi di mana hukumnya dan burungnya nantinya. Kalau kita seperti kemarin dari kejadian anak saya sakit di Surabaya, Oknam, ya kan? Bingung saya tidak bisa datang ke sana, kebetulan punya dana, ya terpaksa saya lacak ada nomor tubuh kita di sana. Dia besok ke sana, itulah hebatnya, ya kan? Padahal nggak pernah ketemu, ya kan? Padahal bisa saya cari, oh ini ada titik temunya. Saya mah tahu, oh tidak masih satu hukum. Dengan perasaan senasib sepenanggungan satu muda, ya pergi besok melayani dan seterusnya. Itulah salah satu manfaatnya. Lagi-lagi kita bertanggung jawab secara moral bahwa kita pelihara adat ini supaya kita jangan punah, identitas kita jangan hilang. Ini sesuatu yang kita dapat banggakan. Nah, soal perbedaan yang tadi itu kalau kita selalu bawa-bawa apa gunanya? Kita punah. Punah kalau Tuhan selalu menonjolkan diri. Orang selalu menonjolkan diri. Tidak pernah lagi mencantolkan dirinya di Pasuratan. Ya punah. Coba Opung Max, apa solusi-solusinya supaya bisa satu guru? Apakah harus ada dibuat di ADRT kewajibannya orang lebih gitu, gimana pendapatnya? Mungkin mengajak duduk bersama aja kali ya. Mungkin begini apa? Kalau saya sih berpikir begini, selaku saya ketua ya, memang ini pikiran beban berat buat saya. Bagaimana caranya supaya kita yang bersaudara ini bisa satu mungkin saya akan tuangkan di ADRT. Perkara masalah pengurus yang terkait tidak bersedia, ya itu urusan pribadi lah. Intinya dari selaku Pasuratan, pintu terbuka, membuka sebesar-besarnya kepada hubungan-hubungan perempuan yang ada di bawahnya juga. Satu protokol satu. Iya. Akan tetap dicantumkan di dalam ADRT. Akan tetap masalah mereka terima atau tidak terima itu urusan internal. Intinya Pasuratan membuka secara luas dan mengakui bahwa ada peparannya yaitu Tuan Siuling, ada yang namanya Pol, peparannya Pol Paparan. Sebagai gembala yang baik lah ya, kan? Gitu. Wah, jangan kita ulangi lagi itu. Jadi saya cuma berpikir kalau telah terjadi pada kondisi ini tidak terselesaikan,
saya cuma berpikir gimana dengan nasib anakku besok. Iya, generasi berikutnya. Ini yang memikirkan. Bagaimana dengan generasi abang? Ya. Anaknya abang, anaknya aku. Coba kita sama-sama pikirkan itu semua. Kita stop lah di sini ya. Kita stop di sini, stop di sini. Jangan teruskan hal-hal jelek itu. Artinya persoalan sekarang kita sepakat tidak ada kelompok AB, konseling AB. Iya, Satu. walaupun Walaupun ada kelompok itu tidak ada buat kita. tidak ada Sama. Iya. Artinya pertemuan itu seperti prinsipnya gini, analoginya. Ketika ada ide, usulan daripada yang mau berpikir secara holistik gitu ya, komprehensif, dengan terbentuknya pertemuan Pasulun, tidak ada lagi pertemuan Pasuratan, tidak ada lagi pertemuan Sulawesi Daerah PSSI. Bubarkan itu, karena itu membuat perpecahan kan gitu. Dulu, nah itu idealnya dan masuk akal dan itu memang solusi. Tetapi pertanyaannya, mampukah? Nah karena ini sudah berakar, misalnya hubungan Sulawesi Daerah tidak mungkin lagi dibubarkan. Nah akhirnya pemikirannya harus dibalik, ya kan? Artinya setiap permasalahan sebenarnya ada solusinya, ada negasi-negasinya kan gitu. Jadi akhirnya nggak perlu dibubarkan, bahkan kita dorong. Yang penting lagi-lagi jangan hilangkan induknya, jangan hilangkan maksudnya. Apa susahnya? Benar. Sampai ke bawah pun, hubungan Tuan Sihuring, saya mau garis bawahi lagi karena termasuk salah satu kandidat yang menjadi kedua Tuan Sihuring kan demikian. Kami dari Pasuratan waktu itu ketika akhirnya terpilih kedua Tuan Sihuring sebagai bentuk dukungan kami dari Pasuratan Indonesia. Dulu kandidat. Ya, Dulu kan bahaya. Karena next periode itu mau habis namanya. Dulu Kali ini kira menjadi kalah. Biasa lah kalau menang kan gue kerja dulu ya. Sayangnya enggak Wah, lu mau ambisi ya? Tahu dikira kampanye sudah dulu uang. Ya, jadi kita kirim loh keras semua sebagai bentuk dukungan. Dulu yang ketika itu ada keras semua ucapan selamat sudah terpilihnya pengumuman Tuan Sihuring. Itu kita menerjemahkan prinsip kita bahwa kita tidak mau membubarkan hubungan Tuan Sihuring dengan pikiran kalau nanti hubungan ini terbentuk lama-lama punah Pasuratan. Itu ininya kita dulu. Tapi sayangnya ketika terbentuk malah Pasuratannya ditinggalkan. Seolah-olah nggak perlu Pasuratan ini. Wah ini udah menjadi senjata makan tuan gitu kan. banyak isu udah Pasuratan malah dibuatlah hal-hal yang tidak benar negatif. Ini bahaya. Makanya saya bilang supaya mindset konsep berpikirnya kita lahirkan Tuan Sihuring, katakan demikian, kita lahirkan Boto Orbo. Ini kan anaknya Pasuratan dilahirkan kan gitu. Bukan berarti lupakan bapaknya. Jangan jadi durhaka. Saya garis bawahi. Hubungan Tuan Sihuring, hubungan Boto Orbo jangan menjadi durhaka ke Pasuratan. Demikian juga Pasuratan jangan jadi durhaka ke Masundu. Di ADRT daripada Pasuratan Indonesia kita cantumkan selalu mendukung Masundu, yang membesarkan Masundu sebagai penanggung jawab Siakangan sebagai pengganti amannya adalah Pasuratan. Kita tidak penting istilahnya, wah kami ini berbeda, tidak lagi zamannya. Sekarang eranya adalah era bagaimana kita sehati sepemikiran, tidak membangun atau membuat permusuhan. Ini saya garis bawahi, permusuhan. Jangan dibilang, oh kita tidak bermusuh kok, kita bisa satu bulan. Itu munafik namanya, itu nonsens, ngomong kosong. Bagaimana kita tidak bermusuh, kita nggak sembunyi dari pada dada. Kalau kita hanya ngopi-ngopi di luar, tidak perlu satu marga. Ya kan? Jadi itu harus dihilangkan. Pokoknya semua marga tidak perlu perpecahan tadi. Itu wilayah mereka. Tapi dorongan kita sebagai contoh, Pasuratan tidak boleh lagi berbicara tidak bisa satu bulan. Ya kan? Sepanjang kita mengaku dirinya Batak, kita harus bisa satu pada darah. Tidak ada alasan, tidak ada argumentasi untuk menyatakan kata ini. Tidak ada dongeng-dongeng. Kalau saya mau bicara lebih luas lagi nanti, ya banyak mitos-mitosnya. Nah, itulah yang saya pikir yang saya bisa bawahi tentang kita Pasuratan ini.
Jadi ya benar, apalagi yang para guru ini kan ini sebenarnya kita nggak mau terbuka aja karena terlalu terganggu dengan hubungan ini. Dan kalau bagus sehat tertata bagus semua, artinya di luar memang mengidoli aja nih. Saya banyak case saya, kompak saya, betul kita setuju. Tapi kenapa kemudian dibawa ke ranah hubungan jadi kaku? Karena memang ya itu dia, jangan dibawa kaku. Saudara saya cukup. Iya, masalah hubungan atau gimana nanti jangan dibumbu-bumbui. Cuma kita bersudung hubungan yang anak cukup saudara kan gitu. Kenapa kok di luar ngopi kayak kita ngopi ada bicara ngopi kan sama orang lain itu bisa. Kenapa mengerucut dikit? Banyak ambil-ambil kita teman kompak ini saya, tapi saya toleran kalau merulau orang itu karena kita harus saling menghargai yang dikatakan di hubungan itu. Jadi aku sih lebih tepatnya menghargai dan kita dukung, support. Selamat kok saya bilang di Facebook kalau ada acara. Ya maksud saya tuh untuk kedepannya sudahlah kita hilangkan aja bahwa kita tidak boleh separuh bulan itu tidak baik gitu ada gunanya ya kan itu buat apa kita memang itu haknya masing-masing tetapi jangan buat itu menjadi konteks kita mengajarkan hilangkan itu karena gini buat apa gitu kalau kita buat itu kita tarik lagi kita di pasokan pertanyaan saya lagi kapan saya bisa duduk di dalam satu pesta ada kita bicara ada bisa ulang ya kan dengan tubuh kita konsumen atau dokter kalau tidak berinduk kepada pasuratan ya kan jadi ini hal yang perlu disadari naik lagi kita ke pasuratan kapan lagi pasuratan bisa duduk sama alhamdulillah kalau enggak naik masundung ya kan buat apa kita menjadi orang-orang yang egois atau apapun alasannya kami udah nyaman di sini silakan tetapi kita tetap harus ada sebuah pegangan di wadah mana kita bisa duduk sama ini karena yang kita ngomong pasuratan itu ditekankan ke Tuan Suri Bolko ya saat ini maksud saya ini gambarannya di kita dulu pasuratan harus berpikir siapapun peparannya harus memang benar-benar seluruh peparan itu ada di situ. Dengan sendirinya kan buat apa lagi buat apa? Apa hebatnya? Ya kita sadar aja sebenarnya visi ke depan secara dunia memang ada yang mengatakan bahwa lebih mengecil suatu kelompok, ya kan? Tetapi ada juga yang menyatakan begini, act lokali, think globally. Kan begitu ya? Kita artinya bisa aja kita memang kecil, kita bikin kelompok yang lebih kecil supaya lebih kompak mungkin ya. Tetapi tetap kita harus berpikir global. Jangan kita misalnya karena kita udah sulit di sini, kita nggak ada waktu lagi untuk dengan saudara kita yang lain. Makanya ini udah terjawab. Makanya kita semua lain pas jam 6 lagi nih. Jadi udah waktu kan? Iya. Makanya kebetulan diajak ke gue ini kemarin, usulah kau dulu bapak ini, katanya, usulah bilang, bereskan dulu ini. Biasa, dia bilang aku nyangka-nyangka dikit, katanya, kau kan udah mulai ada kemauan untuk berkata dengan kata-kata orang, karena itu kata orang aku bilang, cuman aku bilang, kalau memang mau seperti itu, adalah tokoh atau barangkali yang tahu pasukan sebelumnya, jadi supaya saya berada di koridor yang benar, karena jika saya belajar perkata pun nanti saya berada di koridor yang salah, saya nggak mau juga jadi gunjingan bilang, karena ya biar gimana pun orang gampang melihat jelek-jeleknya aja. Makanya saya bilang, jadi yang saya tahu tetap ya Tuan Siuri satu, tak akan dua sampai kiamat dunia ini tidak akan ada Tuan Siuri Bolko satu tidak akan ada. Saya pesan terakhir saya sih di dalam ini terakhir ya. Boleh. Itu marilah kita mewariskan hal-hal yang baik, khususnya kita bisa selalu bulan. Itu yang kita mau tuju. Saya rasa alangkah indahnya masa muda gitu ya. Dulu saudara
berusaha. Iya, calon bulan. Kan ada ayatnya lagi. Iya. Saya nggak tahu di Mazmur atau Iya. apa. Alangkah indahnya ini bersama, duduk bersama yang Saudara dalam keadaan rukun. dalam rukun. Nah, Iya. itu dari saya. Oke, kalau dari Abang Kalau aku juga Sudah ya? semangat untuk generasi bahwa apa yang terjadi selama ini ternyata bukan seperti yang saya bayangkan. Dan ajakan itu membuat saya bergerak untuk membenarkan isu-isu itu. Dan ternyata ya mungkin teman-teman satu pula bagi generasi seperti saya, tolonglah saudara untuk menyelesaikan masalah, jangan lari dari masalah, lagi menambah masalah. Marilah duduk bersama supaya tidak seperti kita mau ini tadi. Saya untuk terakhir ya. Ibadah perlu lebih. Oke, terakhir. Intinya gini, Terakhir. saya tidak bisa jadi ketua kalau nggak ada anggota. Saya nggak bisa melakukan sesuatu kalau tidak ada yang mendukung. Nah, saya cuma memohon satu, dukunglah saya untuk mempersatukan kita para karya saudara. Sekian, terima Karena kasih. dari hati. Salaman dulu. Salaman, ya. Salaman dulu. Salaman. Sukses. 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 Selamat. Alright. Alas.